Hai teman-teman, kalian kalau habis masak telur rebus ditaruh di mana nih? Di tempat piring biasa aja. Kurang anggunli ya. Nah, di sini saya mau bikin tutorial nih wadah telur rebus supaya telur rebusnya tertata cantik, rapi, dan tentu saja estetik. Gimana cara bikinnya? Yuk kita simak videonya sama-sama. Tapi sebelum itu di-subscribe dulu ya. Sederhana sih, tapi bikin bahagia dan semangat. Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe kalian sudah mendukung saya untuk selalu memberi inspirasi. Bahan yang diperlukan 1 kaleng bekas. Di sini saya menggunakan kaleng yang lebar ya, bukan kaleng yang tinggi. Jadi seperti ini. Kemudian ada wadah telur, tali katun ukuran 5 mm, kemudian cat semprot atau pilok ya, ini saya pakai yang warna pink. Pertama, persiapan wadah telurnya. Ini sudah saya bersihkan dengan cairan disinfektan ya, dan juga dijemur seharian biar kuman-kumannya hilang. Sebelumnya memang saya pilih tempat telur ini yang bagus dan bersih. Nah, di tempat saya itu kalau beli telur kita nggak beli kiloan ya, jadi kita belinya tuh bijian atau satu piring seperti ini. Ini bilangnya piring telur ya kalau di sini. Kemudian nanti kita potong sesuai dengan lebarnya kaleng. Jadi sebelumnya bisa kita tandai seperti ini supaya nanti mengguntingnya itu mudah. Selanjutnya kita potong wadah telur ini. Memang agak susah ya, tapi ini bisa kita sobek-sobek aja ya, karena karton wadah telur ini sifatnya lunak sebenarnya. Jadi tinggal dikopek-kopek gitu. Oke, hasilnya seperti ini. Memang agak nggak beraturan ya, bukan agak sih, memang nggak beraturan, tapi yang penting ini nanti dia bisa masuk di dalam kalengnya. Tahap selanjutnya kita semprot kaleng dan wadah telur supaya lebih cantik dan terlihat bersih ya. Jadi kita semprot dengan pilok. Nah, sebelumnya kita kocok dulu piloknya supaya tercampur warnanya, dan semprot dengan jarak sekitar 30-40 cm supaya catnya itu enggak kayak bleber gitu. Jadi lebih bagus. Pastikan kita menyemprotnya dengan merata. Untuk kaleng itu enggak semua saya semprot ya, yang penting dia di bagian dinding-dinding kalengnya berwarna semua. Tapi kalau bagian bawah enggak full warna juga enggak apa-apa, karena nanti tertutup dengan wadah telur. Dan hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita pasang untuk dijadikan sebagai kepala ayamnya. Nah, di sini saya menggunakan 5 batang kawat. Kita tinggal tempel aja seperti ini menggunakan lem tembak. Kita tempel dulu yang bagian tengah supaya nanti bagian kanan kirinya presisi. Selanjutnya kita potong tali katun. Ini nanti untuk di bagian dinding kalengnya kita ukur seperti ini. Jadi double 2 ya, maksudnya dilipat tali katunnya. Dan untuk bagian atasnya nanti kita lebihkan sekitar 1 cm lah. Kita potong yang banyak, mungkin sekitar ada 60-an lah ya tali katun yang kita potong. Karena kemarin motong sekitar 35 biji itu hanya sampai separuh dinding kaleng aja. Nah, selanjutnya kita tempel seperti ini. Teman-teman bisa dilihat videonya ya. Kita tempel satu persatu, tapi lemnya itu ada di bagian bawah. Oh ya teman-teman, tadi kalengnya kan tidak saya semprot ya bagian luar. Ini bagian bawahnya aja saya semprot lagi supaya karena nanti waktu ditempel tali katunnya itu dia masih agak terlihat sedikit, jadi biar lebih bersih aja, jadi saya semprot. Nah, ini kita keliling ya
kita tempel tali katunnya full dinding di kaleng ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian saya baru ingat teman-teman ya. Jadi tadi waktu pasang kawat itu ada satu bagian yang terlupa. Nah, yang tadi kan bagian kepala. Nah, di sini saya mau bikin bagian ekornya. Nah, ini kawatnya mau saya tempel, ada 3 batang. Ini kawat yang saya pakai juga kawat bekas ya. Jadi bener-bener memanfaatkan barang sampah biar nggak terbuang sia-sia. Nah, di sini kita tempel 3 batang kawat yang lebih pendek untuk nanti menjadi ekor ayamnya. Oke, selanjutnya kita potong tali katun sepanjang lingkaran dari kaleng ini, tapi nanti di double 2 ya, jadi jangan dipotong. Selanjutnya kita tempel tali katun tadi yang bagian terlipatnya ya, seperti ini. Ini di bagian belakang, jadi di bagian ekor ayamnya. Nah, kemudian kita anyam. Jadi seperti ini ya cara menganyamnya. 2 tali berada di atas, nanti tali sampingnya ada di bawah. Pokoknya diselang-seling seperti itu. Hai, belum subscribe ya? Yuk di subscribe yuk dan tekan tombol loncengnya. Buat yang udah, makasih ya. Kemudian kalau sudah keliling, kita tempel di bagian ujung tali katun yang awal tadi. Kita satukan dan sisanya bisa kita potong. Selanjutnya tali yang kedua, teknisnya sama, cuma yang ini tadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang awal itu tali katun yang di dinding itu dia di bawah, sekarang dia posisinya di atas, dan diselang-seling seperti tadi sampai mengelilingi kaleng. Dan ini tali yang terakhir. Jadi tali yang keempat ini nanti tali katun yang ada di dinding kaleng ini langsung kita lem ya teman-teman, jadi dia nggak berhambur. Kita kunci sambil kita rapi-rapikan tali yang lain supaya posisinya itu rapat. Oke, bagian ini udah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya bagian atas ini supaya lebih rapi saya potong-potong, tapi ini sesuai selera ya. Ada yang suka berumbai-rumbai gini ya nggak apa-apa sih, dilanjut aja nggak usah dipotong. Tapi ini saya pengen tempelin renda nanti di bagian ini, jadi mau saya potong dulu. Setelah itu kita menganyam di bagian ekor ayamnya. Nah, untuk caranya sama ya, jadi tali katun ini tinggal kita selang-seling, diselipkan di antara 3 kawat ini. Jadi teman-teman bisa dilihat di videonya ya. Kemudian kita pindah ke bagian kepala ayamnya dengan melakukan cara yang sama ya, selang-seling seperti tadi. Cuma di sini kita menggunakan 5 kawat, tapi sama aja sih, tinggal diselip-selipkan di antara kawat-kawat ini. Nah, hasilnya seperti ini.
Setelah sesi menganyam selesai, selanjutnya kita menggulung dari bagian ujung kepala ayam ini ya. Jadi gulungannya seperti ini, pelan-pelan. Nah, jadi deh, tinggal kita beri mata, paruh, dan juga apa sih kalau di atas ayam tuh, jalu ya. Nggak ngerti. Di sini saya menggunakan mata kocak, kemudian ada leader atau kain. Ini perca ya, jadi saya beli itu sudah model perca, potongan-potongan nggak beraturan kayak gini. Kemudian kita gunting bentuk lingkaran aja, kemudian lanjut kita tempel di bagian anyaman tadi. Buat teman-teman yang mungkin nggak punya leader atau kain kulit, mungkin bisa menggunakan kulit sendiri ya. Enggak lah. Jadi mungkin bisa diganti dengan kain flanel atau juga bisa menggunakan spon eva. Horor dong pakai kulit sendiri. Nggak bisa kebayang. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita hias lagi di bagian badan kaleng ini ya. Bisa kita tempel renda-renda atau mungkin hiasan yang lain supaya makin cantik. Dan selanjutnya untuk di bagian bawah kaleng itu bisa kita gunakan kardus seperti ini ya, atau nggak pakai juga nggak apa-apa, opsional aja. Dan kardus ini sudah saya pilok, kemudian tinggal kita tempel aja. Nah, untuk penempelan ini sebaiknya teman-teman langsung memberikan lem yang banyak ya, dan sekali nebarin lemnya dan langsung kita tempelkan kardusnya, dan ini harus cepat ya, karena takutnya lemnya itu keburu kering, karena kan permukaan dari alas bawah kaleng ini lebar ya, jadi takutnya nanti lem yang pertama kita taruh itu udah kering duluan, nanti nggak terlalu nempel kardusnya. Nah teman-teman, ini udah jadi ya. Gimana, unyu banget kan tempat telurnya? Pasti pengen bikin juga kan? Nah oke, silahkan bikin ya di rumah. Dan yang udah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan terinspirasi. Udah subscribe belum? Udah? Wah, makasih ya. Oke teman-teman, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.